warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas indikator keberhasilan pendidikan. Ini merupakan tugas yang diberikan oleh Dr. Furqanul Aziz, MPD. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Syifana Lutfiani dengan NIM 210104051, Farah Amelia dengan NIM 210104052, dan Brenda Daraskar Ayuning Tias dengan NIM 210104053. Yang pertama, indikator keberhasilan pendidikan. Pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Pengertian pendidikan menurut Hamka Abdul Aziz adalah proses transformasi dialogis antara peserta didik dengan pendidik dalam semua potensi kemanusiaan sehingga menumbuhkan kesadaran, sikap, dan tindakan kritisnya. Hakikat indikator keberhasilan pendidikan. Hakikat indikator keberhasilan pendidikan sejatinya lebih dominan ke arah bahwa keberhasilan pendidikan diukur dengan moralitas atau akhlak para lulusannya, di samping tidak mengabaikan intelektual dan kecakapan hidup. Dengan kata lain, moralitas menjadi fondasi dasar dalam membangun manusia yang tangguh. Kemudian tujuan indikator keberhasilan pendidikan antara lain terbentuknya individu yang cakap dan mandiri melalui suatu proses belajar. Keberhasilan proses belajar itu sendiri dapat ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku individu menuju hal yang lebih baik. Keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran mengandung makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Artinya, belajar tuntas adalah tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Fungsi ketuntasan belajar adalah memastikan semua peserta didik menguasai kompetensi yang diharapkan dalam suatu materi ajar sebelum pindah ke materi ajar selanjutnya. Kriteria keberhasilan. Patokan ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau keterampilan yang dapat diamati dan diukur. Kriteria keberhasilan pembelajaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes keterampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%. Yang kedua, tingkat keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum. Tingkat ketercapaian kompetensi ini idealnya 75%. Dan yang ketiga, ketercapaian. Ketercapaian vokasi atau praktik bergantung pada tingkat resiko dan tingkat kesulitan. Ditetapkan idealnya juga 75%. Ada 3 komponen keberhasilan pendidikan. Yang pertama, komponen pendidik, yang kedua, komponen peserta didik, dan yang ketiga, komponen pelaksanaan. Pendidik sendiri yaitu konsep pendidik yang sekaligus pemimpin seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro di atas, yakni Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Matyo Mangunkorso, Tutwuri Handayani, yang semaksimal mungkin harus dipenuhi komponen pendidik. Peserta didik. Manusia sebagai peserta didik adalah suatu komponen penentu keberhasilan pendidikan. Jika manusia sebagai peserta didik itu pasif, apatis, dan masa bodoh, maka mustahil untuk pendidikan akan memperoleh keberhasilan. Yang terakhir, pelaksana. Di dalam pelaksanaan pendidikan, manusia baik pendidik maupun peserta didik harus dalam kondisi yang bebas demokratis dan dalam suasana gembira dan saling memahami. Penilaian keberhasilan belajar. Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar peserta didik dapat dilakukan menggunakan tes prestasi belajar.
Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik guna mengukur aspek perilaku peserta didik. Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain berpendapat bahwa tes prestasi belajar yang dapat digunakan sebagai penilaian keberhasilan peserta didik yaitu tes formatif, tes sumatif, dan tes sumatif. Selanjutnya yaitu tes prestasi belajar meliputi tes formatif, tes subsumatif, dan tes sumatif. Tes formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencapai umpan balik atau feedback yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang sedang atau yang sudah dilakukan. Yang kedua yaitu tes subsumatif. Penilaian yang meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajar pada waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu tes sumatif. Penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan atau pencapaian belajar peserta didik terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu. Pendapat tokoh yaitu Zainal Arifin berpendapat bahwa untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik dapat digunakan tes hasil belajar yang digolongkan menjadi dua, yaitu tes formatif, yaitu penilaian yang digunakan untuk mengukur suatu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap peserta didik terhadap pokok bahasan tersebut. Dan yang kedua, tes sumatif, yaitu tes yang diadakan untuk mengukur daya serap peserta didik terhadap bahan pokok-pokok yang telah diajarkan selama 1 semester, 1 atau 2 tahun pelajaran yang ditujuannya untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar peserta didik dalam suatu periode belajar tertentu. Zainal Arifin juga berpendapat untuk mengukur aspek keterampilan digunakan tes perbuatan serta perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik dalam psikologi diukur dengan teknik non-tes. Zainal Arifin mengatakan bahwa teknik non-tes dapat diaplikasikan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, skala penilaian, angket, studi kasus, catatan insidental, sosiometri, dan inventory kepribadian. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan belajar peserta didik dapat dinilai dengan 3 cara, yakni 1. Tes untuk mengukur aspek kognitif, 2. Tes perbuatan untuk mengukur aspek keterampilan, dan 3. Non-tes untuk mengukur perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik dalam psikologi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.